Halo semua, balik lagi dengan Sobat Review di sini. Sebelum Sobat Review menceritakan pengalaman mengikuti sesi wawancara SKB Seleksi CPNS, jangan lupa ya, bantu subscribe channel ini agar semakin berkembang. Kali ini Sobat Review akan memberikan sedikit pengalaman ketika mengikuti wawancara SKB CPNS tahun 2019. Mungkin dari kalian sering bertanya ya, kira-kira apa saja sih pertanyaan yang sering diberikan oleh pewawancara kepada peserta, dan juga pertanyaan-pertanyaan apa saja sih yang sering muncul. Lalu mungkin bagaimana sih cara menjawab pertanyaan wawancara SKB dengan baik dan benar. Di sini Sobat Review ingin sedikit merangkum ya. Yuk kita mulai. Oke, yang pertama ialah perkenalan diri. Nanti kamu diminta oleh pewawancara untuk memperkenalkan diri kamu kepada pewawancara. Di sini kalau bisa kamu memulainya dengan memberi salam ya, karena agar terlihat lebih sopan. Misalkan seperti selamat pagi atau siang Pak, terima kasih atas kesempatannya. Lalu kamu menjelaskan mengenai data diri kamu, dan juga kalau bisa kamu menjawabnya dengan sikap yang tenang dan tidak terburu-buru. Lalu juga isi yang kamu sampaikan mengenai diri kamu itu kalau bisa lebih sederhana saja gitu, namun tidak berkesan terburu-buru ataupun tidak terlalu panjang menjelaskan mengenai diri kamu. Selanjutnya ialah pertanyaan mengenai pekerjaan, atau sudah bekerja atau belum, lalu bekerja sebagai apa. Di sini pewawancara ingin melihat pengalaman bekerja kamu. Jika memang kamu belum bekerja, mungkin kamu bisa menjelaskan dengan kamu lulusan universitas mana, lalu kamu mengambil jurusan apa, lalu selama kuliah kamu melakukan hal apa saja, lalu juga selama kuliah apakah pernah memiliki pengalaman kerja, entah itu PKL ataupun magang di bidang apa. Mungkin kamu bisa menjelaskannya hal-hal seperti itu. Adapun untuk kamu yang sudah bekerja, mungkin kamu bisa menjelaskan boleh dibilang pekerjaan kamu sehari-hari ya. Misalkan kamu bekerja di perusahaan A yang bergerak dalam bidang jaringan ataupun IT. Di sini kamu bisa menjelaskan misalkan saya memiliki kemampuan sebagai teknisi jaringan, yang mana setiap harinya saya memelihara jaringan dan juga menganalisis mengenai sistem rancangan jaringan, dan juga mengimplementasikan jaringan-jaringan yang ada di perkantoran seperti itu. Dan juga jika kamu memiliki kemampuan ataupun keahlian lain, bisa kamu jelaskan gitu, dan apa yang kamu terapkan di pekerjaan kamu, yang mana nantinya pewawancara ingin melihat apakah formasi yang kamu pilih pada saat penerimaan CPNS ini sesuai dengan pekerjaan kamu sehari-hari atau tidak gitu. Karena kalau memang sama, bisa jadi menjadi poin lebih kamu pada saat wawancara ini. Selanjutnya, pewawancara akan menanyakan background pendidikan kamu, lalu selama kuliah kamu melakukan hal apa saja. Untuk background pendidikan di sini mungkin si pewawancara ingin melihat ya, karena banyak beberapa kasus orang yang memilih formasi di instansi tertentu ternyata pilihan program studinya berbeda dengan background pendidikannya. Misalkan mereka memilih ahli pertama peranata komputer dengan kualifikasi teknik informatika, akan tetapi background pendidikannya ialah pendidikan teknik informatika ataupun ilmu komputer, yang jelas mungkin agak berbeda. Oleh sebab itu, di sini pewawancara ingin memastikan kembali jurusan yang kamu pilih itu sesuai dengan apa yang kamu pilih. Seperti itu. Lalu seperti yang sebelumnya, bahwa selama kuliah kamu melakukan hal apa saja, mungkin kamu bisa diceritakan mengenai pengalaman magang kamu dan juga pengalaman organisasi kamu selama di perkuliahan itu tersebut. Selanjutnya pewawancara akan menanyakan pengalaman bekerja, akan menanyakan apakah kamu sudah bekerja atau belum. Jika ya, kamu mungkin bisa menceritakan mengenai pengalaman kamu selama bekerja. Misalkan kamu bekerja di perusahaan A yang fokus pada sistem dan jaringan komputer. Kamu di situ bisa menceritakan seperti pekerjaan kamu merancang sistem jaringan komputer, mengimplementasikan sistem jaringan komputer, ataupun melakukan pengembangan dari sistem jaringan komputer itu sendiri. Yang mana pewawancara ini akan melihat background pendidikan, background dari pekerjaan kamu ini dengan jabatan formasi yang kamu pilih ini sesuai atau tidak. Jika sesuai, mungkin bisa menjadi nilai lebih buat kamu sebagai peserta dibandingkan kamu tidak memiliki kemampuan ataupun pengalaman bekerja sebelumnya di bidang yang kamu pilih pada saat formasi CPNS tahun ini.
Selanjutnya adalah pertanyaan yang sering sekali dipertanyakan oleh seorang pewawancara, yaitu kenapa alasan kamu mau ikut ataupun mau menjadi seorang CPNS atau aparatur sipil negara. Di sini banyak dari orang yang menjawab ingin gaji yang tetap, ingin pekerjaan yang aman. Jadi ya kalau boleh dibilang kamu memberikan jawaban yang sedikit berbeda. Misalkan saya ingin jadi CPNS karena saya ingin berbakti kepada negara ataupun saya ingin berkontribusi lebih terhadap negara. Salah satunya adalah menjadi aparatur sipil negara ataupun abdi negara. Lalu kalau boleh dibilang kamu ingin menerapkan ilmu yang kamu miliki selama ini yang ada di bidang swasta untuk memajukan atau boleh dibilang mengaplikasikan ilmu kamu yang kamu miliki dalam bidang ASN ini agar nantinya kementerian atau badan yang saya pilih menjadi lebih baik lagi ke depannya dengan ilmu ataupun kemampuan yang saya miliki seperti itu. Jadi kalau boleh dibilang di sini kamu jangan menuntut sesuatu, tapi kamu lebih ke arah memberikan sesuatu untuk atau berkontribusi. Itu mungkin bisa jadi nilai poin tersendiri untuk kamu seperti itu. Lalu selanjutnya untuk kamu yang sudah bekerja mungkin akan ditanyakan mengenai besaran gaji. Seorang pewawancara akan menanyakan gaji yang akan kamu dapatkan ketika menjadi CPNS nanti kemungkinan lebih kecil dibandingkan gaji yang kamu terima pada saat bekerja di bidang swasta. Oleh sebab itu, kamu diminta menjelaskan secara rasional dan juga menjelaskan dan meyakinkan pewawancara bahwa kamu siap bekerja dan menjadi CPNS walaupun nanti besaran gaji kamu tidak sebesar yang kamu terima di sektor swasta seperti itu. Selanjutnya adalah pertanyaan mengenai siap ditempatkan di mana sajakah kamu. Pertanyaan ini mungkin mengacu kepada surat pernyataan yang sebelumnya pada saat pendaftaran administrasi ditanyakan bahwa kamu harus siap bekerja di instansi yang kamu pilih paling tidak 10 tahun sebelum nantinya kamu memutuskan untuk pindah instansi. Dan di sini pewawancara ingin melihat loyalitas kamu ya, apakah kamu benar serius ingin bekerja di instansi yang kamu pilih. Jadi kalau bisa kamu menjawabnya secara baik karena akan dinilai apakah kamu orang yang bisa dan tepat untuk posisi yang kamu pilih nantinya seperti itu. Lalu juga kamu ditanyakan mengenai masalah yang sering kamu alami selama bekerja di kantor swasta dan juga pewawancara menanyakan bagaimana kamu mengatasi solusinya gitu. Jadi ketika ada masalah di kantor kamu sebelumnya, apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di sini pewawancara ingin melihat kamu bagaimana cara menyelesaikan masalah gitu, atau boleh dibilang problem solving dari calon ASN ini seperti apa, karena nantinya mungkin apabila ada masalah pada saat menjadi ASN kamu sudah bisa atau terbiasa menyelesaikan masalah itu sendiri seperti itu. Nah selanjutnya kamu akan ditanya mengenai Pancasila. Sebelum diberikan pertanyaan kamu akan diminta untuk menyebutkan 5 sila dari Pancasila, dimulai dari ketuhanan yang Maha Esa hingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau pesan dari Sobat Review sih, kamu harus bisa ya, paling enggak hafal di keluar kepala mengenai poin-poin dari sila Pancasila, karena itu akan pasti ditanyakan oleh pewawancara, seperti itu. Selanjutnya setelah diminta untuk menyebutkan atau menghafalkan Pancasila ya, kalau boleh dibilang kamu akan ditanyakan penerapan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kamu ambil aja salah satu contohnya, misalkan poin sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, di mana kamu ingin agar semua orang yang ada di Indonesia itu bersatu, tidak lagi terpecah belah menjadi kubu A, kubu B ataupun etnis A ataupun etnis B. Karena pada dasarnya Pancasila itu sesuai dengan sila yang ada yaitu Persatuan Indonesia. Kamu ingin agar Indonesia satu utuh menjadi kesatuan gitu. Seperti tujuan dari para pendiri negara kita, seperti itu sih. Jadi kamu mungkin bisa menjelaskan lebih banyak, tidak hanya terpaku pada sila ketiga, mungkin bisa
sila pertama ketuhanan Maha Esa ataupun sila-sila lainnya seperti itu. Lalu kamu juga akan ditanya mengenai jika kamu melihat rekan satu ruangan kamu sesama CPNS bekerja dengan malas-malasan dan tidak bekerja sesuai dengan waktunya, misalkan datang telat lalu balik lebih cepat dari sebelumnya waktu yang telah ditentukan. Apakah pendapat kamu? Di sini kamu minta menganalisis atau boleh dibilang menjadi contoh ya untuk CPNS yang lainnya, bagaimana kamu menyikapi jika kamu memiliki rekan atau partner sesama CPNS melakukan hal seperti itu. Jadi kalau boleh dibilang ya kamu jawabnya dengan secara bijak saja bagaimana problem yang harus kamu atasi dan juga bagaimana solusi yang harus kamu tangani agar nantinya rekan kamu ini bisa bekerja dengan baik, seperti itu. Dan penutup, kamu akan diberikan pertanyaan mengenai pesan dan kesan kamu selama mengikuti proses seleksi calon pegawai negeri sipil tahun anggaran 2019. Kamu di sini akan ditanyakan kira-kira apa sih kesan kamu selama ini dan juga pesan untuk kedepannya para panitia dan juga peserta CPNS kedepannya, seperti itu. Dan juga mungkin harapan kamu ke depannya apa yang meyakinkan pewawancara bahwa memilih kamu sebagai salah satu dari ASN terpilih pada proses seleksi kali ini. Seperti itu. Ya, itu tadi sedikit review dari Sobat Review mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara dalam SKB wawancara penerimaan CPNS tahun 2019. Adapun buat teman-teman yang belum mengikuti wawancara, semoga video ini dapat bermanfaat dan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Sekian dari Sobat Review.